selamat pagi. Bertemu lagi dalam Renungan Hati. Masih dalam topik yang sama dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Amin. Berbagilah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini dari tema yang sama kita akan belajar tentang skandal nilai dan penilaian. Ketika kita berbicara tentang nilai, nilai itu adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang yang dianggap memiliki sebuah harga atau kualitas yang sangat tinggi. Penilaian itu adalah hasil dari sebuah pengamatan dan akhirnya orang itu memberikan sebuah statement dari kualitas atau harga yang sangat tinggi dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau kita melihat dari kekristenan, ada begitu banyak skandal-skandal yang menjungkir balikan pemahaman dan konsep yang berbeda dengan dunia ini. Contohnya misalnya, kalau kita melihat orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang sangat agamawi sekali. Dari sudut pandang tentang agamawi, mereka adalah orang yang saleh, pelaku Taurat Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita akan memberi sebuah standar atau memberikan sebuah legitimasi bahwa mereka adalah orang-orang yang layak masuk surga. Tapi dari sudut pandang nilai dan penilaian Yesus, mereka tidak masuk hitungan sama sekali untuk masuk surga. Inilah skandal. Nah, termasuk hari ini kita bicara tentang pemberian janda miskin ini. Itu juga menjadi satu skandal penilaian dan nilai dari Kristus Yesus itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh janda ini diberikan nilai dan penilaian yang sangat besar oleh Yesus Kristus sendiri. Berbeda dan seringkali sudut pandangnya itu bertentangan dengan apa yang sudah dipakemkan oleh dunia ini, termasuk mungkin gereja dan rohanian-rawian dalam memandang sebuah nilai dan pemaknaman pemberian itu sendiri. Skandal cerita tentang pemberian ini itu justru membuktikan tentang sisi kualitas yang sangat berbeda yang dipikirkan oleh nalar kebanyakan umum semuanya. Dan firman Allah memberikan kepada kita semuanya hari ini sebuah pencerahan tentang iman, juga tentang kebenaran nilai dan makna pemberian itu sendiri. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama skandal nilai dan penilaian pemberian. Yang pertama adalah begini. Skandal pertama adalah seorang janda yang miskin, tetapi ternyata dia menjadi seorang yang aktif memberi. Nah, Bapak Ibu, wajar orang miskin tidak memberi karena dia tidak punya. Tetapi wajar bagi orang kaya dia memberi karena dia memiliki segala sesuatu yang ada dalam diri dia. Tidak wajar bagi orang miskin kalau dia menjadi seorang aktif memberi karena dia adalah orang yang tidak memiliki potensi. Tidak wajar dan abnormal bagi orang kaya kalau dia tidak memberi. Sekali lagi, tidak wajar dan abnormal bagi orang kaya kalau dia tidak memberi sementara dia punya potensi untuk memberi. Maka ada sesuatu yang sakit di dalam karakter dan iman rohaninya. Nah, cerita skandal tentang keunggulan dalam pemberian dalam Alkitab atau narasi-narasi Alkitab selalu itu berbicara tentang janda yang miskin, selalu berbicara tentang orang-orang yang sangat kekurangan. Aneh bukan? Tetapi ini yang terjadi secara lumrah dalam narasi Alkitab. Ini menjadi satu skandal. Janda ini disebut memiliki sesuatu yang kita namakan dengan beautiful feeling, yaitu hati yang penuh dengan keindahan, hati yang penuh dengan kebagusan, hati yang penuh dengan kecantikan luar biasa karena dia selalu ingin memikirkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Hatinya penuh dengan kecantikan yang luar biasa. Janda ini mampu hidup dan mencukupkan dari kekurangan dia. Sementara seringkali kita mendapatkan banyak orang-orang kaya yang memiliki banyak kelimpahan tetapi dia merasa tidak cukup dan masih merasa kekurangan. Aneh bukan? Ini skandal. Tetapi ini yang terjadi seringkali dalam dunia lumrah kita semuanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, skandal pemberian yang kedua adalah pemberian yang kecil ternyata menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemberian yang sangat besar. Pemberian seorang miskin ternyata lebih besar nilainya dan penilaiannya dibandingkan dengan orang kaya. Aneh. Janda ini memberi dari segala kekurangannya, orang kaya memberi dari banyak kelebihannya, banyak kelimpahannya, banyak kelebihannya. Janda ini memberi dari seluruhnya, bahkan dia memberi lebih mungkin dari perpuluhan itu sendiri sampai mungkin dalam hitungan 90%. Tetapi orang kaya memberi dari seadanya. Seringkali dia memberi dari seadanya. Dia seringkali memberi dan menganggap Tuhan itu seperti pengemis. Tapi janda ini memberi seperti dia memberi kepada rajanya yang agung. Seluruh bagian dari apa yang dia miliki dipersembahkan. Ini nilai lagi yang berbeda. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-12, 43 sampai 44 katakan, maka dipanggilnya murid-murid dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Wow, ini menjadi satu skandal. Nilai pemberian yang miskin ternyata nilainya lebih tinggi, ukurannya lebih tinggi, konten dan muatannya, isinya lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian orang kaya. Kalau kita berbicara tentang miskin, ada dua hal. Pertama yang disebut dengan namanya pennikros. Orang yang memberi, tetapi dia orang miskin yang memberi, tapi dia masih punya sedikit. Tetapi yang dilakukan oleh janda ini adalah yang disebut dengan petokos. Dia memberi dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dan terus gimana? Skandal kan? Orang memberi tapi dia nggak punya apapun dua. Dari sudut pandang kita itu akan jadi skandal. Kita akan mengatakan orang itu tidak bijaksana, orang itu tidak berhikmat, itu orang itu bodoh. Terus gimana dia hidup? Nah, itu yang seringkali menjadi skandal pemikiran. Saya yakin ketika kita memberi, Tuhan akan bertanggung jawab juga untuk hidup kita semuanya. Skandal yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, yaitu skandal ketiga adalah janda miskin itu menjadi sebuah brand icon atau menjadi sebuah maskot dari Tuhan untuk mengajar tentang kualitas pemberian itu sendiri. Bapak Ibu, ada sesuatu yang aneh. Kalau kita membaca di dalam narasi atau cerita Alkitab dalam Markus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke 40, 30 sampai beberapa bagian itu diceritakan di sana bahwa ada banyak orang-orang kaya yang memberi. Tapi anehnya, kenapa Yesus tidak menjadikan mereka semuanya menjadi satu brand icon, brand image atau maskot dalam memberi? Kenapa justru orang miskin, janda miskin ini yang dijadikan maskot untuk memberikan satu ukuran atau standar nilai yang sangat tinggi dalam memberi? Wah, itu yang bertentangan dengan sebuah logika lumrah dalam kita semuanya. Kita memakai ukuran orang kaya yang memberi misalnya 1M. Wah, itu hebat. Ini akan dipakai menjadi standar ukuran. Tapi Yesus tidak demikian. Maka itu dijungkir balikan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-5, di sana diceritakan ada sebuah jemaat yang sangat miskin dan kekurangan, ya, tapi dia memiliki sebuah kekayaan di dalam memberi, bahkan mereka memberi melampaui batas ukuran mereka. Nah, ini menjadi satu skandal lagi, Bapak Ibu. Pendeknya Yesus ingin berkata, ya, kamu ingin memberi yang baik, belajarlah dari janda ini. Kalau kami ingin memberi menjadi seorang good giver, maka belajarlah kamu dari janda ini. Kan aneh, tapi ini adalah skandal besar. Dalam masa-masa pandemi ini juga kita bisa mendapatkan ternyata ada banyak orang-orang yang miskin, mereka yang ternyata menjadi pendukung bagi gereja yang lebih aktif dan agresif di masa-masa pandemi. Ini sudah disaksikan oleh beberapa banyak rekan-rekan pendeta. Mereka yang miskin, yang tidak memiliki kemampuan, mereka yang memiliki beautiful feeling dalam mempertahankan eksistensi gereja. Saya jadi teringat dan menutup renungan hati ini dengan sebuah narasi atau cerita begini. Ada seorang pendeta, dia ingin melakukan pembangunan gereja, maka dia melakukan sebuah KKR yang membawa jemaat-jemaat untuk bisa memberi. Begitu ada KKR, dia didatangkan dengan pendeta yang bisa memberikan sebuah agregat adrenalin untuk memberikan motivasi mereka memberi. Tapi tidak ada satupun dari jemaat yang tergerak untuk memberi. Tiba-tiba di tengah-tengah keheningan itu ada seorang janda yang miskin. Dia datang ke depan mimbar dan dia berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, saya hanya punya cobek dan ulekan ini. Ini adalah harta benda saya satu-satunya. Pendeta ini menangis dan apa yang terjadi tiba-tiba? Hari itu tiba-tiba orang disentakkan dengan pemberian janda dengan cobek dan ulekannya. Akhirnya cobek dan ulekannya itu dilelang dan fantastisnya itu menghasilkan sebuah donasi yang sangat besar sehingga gereja itu bisa membangun. Sekali lagi, pemberian janda miskin itu menjadi skandal nilai dan penilaian. Apakah Anda akan menjadi orang, menjadi good giver seperti janda ini, menjadi brand icon, brand image dan maskot bagi kerajaan Allah? Apakah Anda semuanya memberi lebih dari kebanyakan orang? Apakah Anda memberi kemudian akhirnya memberikan sebuah dorongan bagi orang lain? Maka jadilah seperti janda miskin, good giver. Tuhan memberkati kita semuanya.